Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas praktikum GeoGebra. Pada pertemuan pertama, kita masuk di pengenalan GeoGebra. Oke, sekilas untuk GeoGebra. Jadi GeoGebra merupakan perangkat lunak matematika dinamis yang memadukan antara geometri, aljabar, dan kalkulus yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. GeoGebra bisa diakses dan diunduh secara gratis melalui website resmi GeoGebra di laman www.geogebra.org. Untuk kegunaannya, diantaranya yang pertama sebagai media pembelajaran matematika, kedua alat bantu pembuatan bahan ajar matematika, dan yang ketiga alat bantu penyelesaian soal matematika. Untuk antarmuka GeoGebra seperti berikut. Di kiri atas ada toolbar, ada beberapa tools yang bisa digunakan. Kemudian ada input bar untuk mengetikkan perintah-perintah di GeoGebra. Kemudian ada tampilan aljabar. Kemudian ada tampilan grafik dan juga ada menu bar. Untuk di toolbar ada beberapa tools yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada movement tools. Di antaranya adalah move untuk memindahkan objek. Kemudian ada point tools. Beberapa perintahnya ada point untuk menggambarkan titik. Ada point on object menggambarkan titik di dalam objek. Kemudian juga ada intersect untuk menentukan titik potong. Ada midpoint or center untuk menentukan titik tengah atau titik pusat. Ada complex number, ada extremum untuk mencari nilai ekstrim atau titik puncak, dan juga ada roots untuk mencari akar-akar kuadrat. Kemudian ada line tools. Di antaranya ada line untuk menggambar garis, ada segment untuk menggambar ruas garis, ada ray untuk menggambar sinar garis, dan juga ada polyline, vector maupun vector from point. Kemudian ada special line tools. Di antaranya ada perpendicular line untuk menggambar garis tegak lurus, ada parallel line untuk menggambar garis sejajar, ada perpendicular bisector menggambar garis bagi. Kemudian ada angle bisector menggambar garis bagi sudut. Ada tangent untuk mencari garis singgung, dan juga ada polar or diameter line, ada base fit line, dan juga ada locus. Untuk tools berikutnya ada polygon tools. Di antaranya ada polygon untuk menggambarkan bentuk polygon, ada regular polygon untuk menggambar polygon dengan sisi sama panjang atau segi banyak beraturan. Kemudian ada rigid polygon dan juga ada vector polygon. Untuk tools berikutnya ada circle and arc tools. Ini adalah tools untuk menggambar lingkaran dan juga busur. Di antaranya ada circle with center through point, ada circle center and radius, compass, circle through 3 points. Kemudian untuk menggambar busur bisa pakai semicircle, bisa pakai circular arc, dan juga circumcircular arc. Untuk menggambar juring bisa menggunakan circular sector dan juga circumcircular sector. Yang ketujuh ada conic section tools. Di antaranya ada ellipse, hiperbola, parabola, dan conic through 5 points. Untuk tools yang ke-8 ada measurement tools. Di antaranya ada angle untuk menggambar sudut, ada angle with given size untuk menggambar sudut dengan besaran yang ditentukan, ada distance or length untuk mencari panjang atau jarak, kemudian ada area untuk mencari luas, ada slope, list, relation, dan juga function inspector. Untuk yang ke-9
ada transformation tools, diantaranya ada reflect about line, reflect about point, dan juga reflect about circle untuk menggambarkan pencerminan. Ada rotate around point untuk menggambar rotasi, ada translate by vector untuk menggambar translasi, dan juga dilate from point untuk menggambar dilatasi. Untuk yang ke-10 ada action object tools, diantaranya ada slider, ada text, image, button, checkbox, dan juga input box. Untuk fungsi-fungsinya nanti akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian ada general tools, diantaranya ada move graphic view untuk menggeser tampilan grafik, ada zoom in zoom out untuk memperbesar dan juga memperkecil tampilan layar, ada show atau hide object untuk menampilkan atau menyembunyikan objek, ada show hide label untuk menampilkan maupun menyembunyikan label, ada copy visual style, dan juga delete. Untuk yang berikutnya menu bar. Untuk menu bar ada beberapa menu. Pertama ada file, kemudian ada edit, perspective, view, setting, tools, dan juga help. Oke, kita masuk di untuk menggambar titik. Untuk menggambar titik di GeoGebra dapat dilakukan dengan menggunakan input bar. Kita ketikkan nama titik, kemudian letak koordinatnya. Misalkan titik A dengan koordinat 1,1, untuk B 4,0, C negatif 3 juga negatif 1. Untuk pengetikan nama titik menggunakan huruf kapital. Misalkan di GeoGebra kita ketikkan di input bar A sama dengan, dalam tanda kurung kita inputkan titik koordinatnya, misalkan 1,1, untuk B di koordinat 4,0, dan C misalkan di koordinat negatif 3, negatif 1. Maka di tampilan grafik akan muncul titik dan juga di koordinat-koordinat yang sudah ditentukan. Oke. Bisa juga untuk menggambar titik kita gunakan point tools di toolbar dengan mengklik point, kemudian kita klik pada tampilan grafik sesuai koordinat titik yang diinginkan. Misalkan kita aktifkan dulu point tools-nya, kemudian kita klik di mana titik tersebut akan diletakkan, misalkan di sini. Maka muncul titik D dengan koordinat sebagai berikut. Di X-nya 5 dan Y-nya 4. Oke. Selanjutnya untuk menggambar garis pada line tools, kita klik tools sesuai garis yang diinginkan. Ada beberapa macam garis. Yang pertama ada garis atau line, kemudian ada ruas garis atau segmen, yang ketiga ada sinar garis atau ray. Untuk menggambar garis kita klik dua titik pada tampilan grafik. Misalkan kita hapus dulu. Untuk menggambar line misalkan kita klik satu titik, kemudian satu titik lagi, kemudian segmen kita tentukan titik awal dan juga titik akhirnya, kemudian sinar atau ray kita tentukan titik awal dan satu titik yang dilalui sinar garis. Berikut untuk perbedaan line atau garis, segmen atau ruas garis, dan juga ray atau sinar garis. Kemudian kita masuk ke materi kalkulus. Untuk materi fungsi, ada beberapa macam fungsi dalam kalkulus.
yaitu fungsi aljabar, fungsi transenden, fungsi khusus, fungsi genap atau ganjil, dan juga fungsi periodik. Yang pertama, untuk fungsi aljabar adalah fungsi yang menggunakan operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, dan penarikan akar. Fungsi aljabar terdiri dari fungsi irasional dan juga fungsi rasional. Yang kedua, fungsi transenden merupakan fungsi yang bukan merupakan fungsi aljabar. Jadi fungsi-fungsi selain fungsi aljabar. Untuk fungsi transenden terdiri dari fungsi logaritma, fungsi eksponen, fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, dan lain-lain. Untuk menuliskan fungsi di GeoGebra dapat dilakukan dengan menuliskannya langsung di input bar. Misalkan untuk fungsi Y sama dengan 2x tambah 3, kita ke GeoGebra, kita hapus dulu. Kita ketikkan langsung Y sama dengan 2x tambah 3. Maka berikut nama fungsinya dan berikut untuk grafik fungsinya. Kemudian ada fungsi aljabar. Pertama itu fungsi irasional, yaitu fungsi yang variabel bebasnya terdapat di bawah tanda akar. Misalkan Y sama dengan akar X dan Y sama dengan akar 2X tambah 7. Kita ke GeoGebra, kita gambarkan Y sama dengan akar X. Untuk akar kita pakai SQRT X, kemudian akar 2x tambah 7 Y sama dengan SQRT di dalam tanda kurung 2x tambah 7 2x tambah 7. Jadi berikut grafiknya. Yang abu-abu itu adalah fungsi Y sama dengan akar X, dan yang orange Y sama dengan akar 2X tambah 7. Kemudian fungsi rasional merupakan fungsi yang variabel bebasnya berpangkat bilangan bulat. Beberapa fungsi rasional. Pertama, fungsi linear, yaitu fungsi dengan variabel bebas tertinggi berpangkat 1 atau sering disebut fungsi garis lurus. Kemudian fungsi kuadrat, fungsi dengan variabel bebas tertinggi berpangkat 2 atau sering disebut fungsi parabola. Kemudian fungsi kubik, yaitu fungsi dengan variabel bebas tertinggi berpangkat 3. Kemudian ada fungsi pecahan, yaitu fungsi polinom dalam bentuk pembagian. Berikut beberapa contoh dari fungsi rasional. Misalkan kita ambil Y sama dengan 2x tambah 4. Kita hapus dulu. Kita ketikkan Y sama dengan 2x tambah 4. Berikut tampilan grafiknya. Kemudian kita ambil satu contoh lagi, Y sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 4. Y sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 4 tambah 3x kurang 4. Oke. Berikut untuk tampilan grafiknya. Kita ambil fungsi kubik Y sama dengan x pangkat 3, Y sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat tambah 4x kurang 4x kuadrat x kuadrat tambah 4x. Berikut untuk tampilan grafiknya untuk fungsi kubik.
Kemudian kita ambil fungsi pecahan Y sama dengan 1 per X misalkan. Y sama dengan 1 per X. Berikut untuk tampilan grafik fungsi pecahan Y sama dengan 1 per X. Untuk contoh-contoh lainnya silakan dipraktikkan di perangkat masing-masing. Kemudian untuk mencari titik potong dari dua buah fungsi dapat dilakukan dengan melalui input bar kita ketikkan intersect, kemudian fungsi 1 dan fungsi kedua. Misalkan kita mau mencari titik potong dari fungsi f dan fungsi g, maka kita ketikkan di input bar intersect seperti berikut, intersect, kemudian dalam tanda kurung kita ketikkan fungsi pertama fungsi f, kemudian fungsi kedua fungsi g. Maka berikut titik-titik potongnya dengan koordinat-koordinatnya, dia berpotongan di dua buah titik A dan juga titik B. Bisa juga melalui toolbar kita klik intersect pada point tools, kemudian kita klik grafik fungsi 1 dan fungsi 2. Misalkan seperti berikut. Kita ke point tools, kita aktifkan intersect, kemudian kita klik grafik fungsi f dan grafik fungsi g. Fungsi f dan juga fungsi g. Intersect fungsi f, fungsi g. Kenapa tidak bisa? Kita coba lagi intersect. Berikut untuk titik-titik potongnya berpotongan di dua buah titik A dan titik B dengan koordinat sebagai berikut. Kemudian untuk mencari titik puncak pada suatu fungsi dapat dilakukan dengan melalui input bar kita ketikkan ekstremum kemudian nama fungsinya. Misalkan kita ambil contoh fungsi kubik, fungsi H, kita ketikkan di input bar ekstremum, kemudian nama fungsinya yaitu fungsi H. Kita klik enter, maka dia memiliki dua buah titik puncak di titik C sebagai titik maksimum dan titik D sebagai titik minimum. Titik puncak minimumnya. Bisa juga pakai toolbar, kita klik extremum pada point tools, kemudian kita klik grafik fungsinya. Misalkan ini kita hapus dulu, kita aktifkan extremum, kemudian kita klik grafik fungsinya. Maka nanti akan muncul titik-titik puncaknya dengan koordinat sebagai berikut. Oke, itu untuk mencari titik puncak. Kemudian mencari akar-akar. Untuk mencari akar-akar dari suatu fungsi dapat dilakukan dengan melalui input bar kita ketikkan root kemudian nama fungsinya. Misalkan sebagai berikut, kita pakai fungsi kuadrat. Kita sembunyikan dulu, kita pakai fungsi kuadrat, kita ketikkan root, kemudian nama fungsinya itu G, enter, maka akar-akarnya berada di koordinat G dan H dengan nilainya itu X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 1.
Bisa juga menggunakan toolbar, kita klik roots pada point tools, kemudian kita klik grafik fungsinya. Ini kita coba dilihat dulu. Kita pakai roots di toolbar, kemudian kita klik grafik fungsinya. Maka berikut titik-titik koordinat dari akar-akarnya dengan nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 4. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan dipraktikkan di perangkat masing-masing. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan materi-materi lanjutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.